Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita masuk ke bab kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Ya, kemarin kalian sudah menyebutkan ya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada kitab-kitab suci, dan yang keempat kepada Rasul, yang kelima kepada hari kiamat, dan yang keenam kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, yang kita akan bahas rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari kiamat. Tujuan pembelajaran hari ini siswa dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kita lihat di sini ada peta konsepnya. Ketika bumi berhenti berputar, ya, kita bisa lihat di sini ada makna hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir dan tanda-tanda hari akhir, serta hikmah mempercayai hari akhir. Kita akan bahas makna hari akhir terlebih dahulu, ya. Hari akhir atau hari kiamat, hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di dunia, atau hari kehancuran alam semesta beserta isinya. Pada hari akhir semua makhluk hidup akan mati. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan hari kiamat akan datang. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak mengetahuinya. Hanya Allah lah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Iman artinya percaya. Sebagai umat Islam, kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti akan datang. Hari kiamat ditandai dengan ditiupnya terompet sangkakala oleh malaikat Israfil, ya. Malaikat Israfil ini meniupkan terompet sebanyak 3 kali. Tiupan yang pertama, diguncangkanlah langit dan bumi. Kemudian tiupan kedua membuat semua makhluk hidup mati. Kemudian tiupan yang ketiga, semua makhluk hidup kembali dan berkumpul di padang mahsyar, ya. Kita lanjut lagi. Nah, berikut isi kandungan surah Al-Qari'ah, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran peristiwa pada hari akhir melalui firman-firman-Nya. Salah satunya seperti yang digambarkan pada surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 berikut. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihanil manfus, fa amma man sakulat mawajinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau kesenangan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas, ya. Ini sudah digambarkan bagaimana keadaan pada hari kiamat, ya, dalam kandungan surah Al-Qari'ah. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam hari akhir, ya. Hari akhir ini dibedakan menjadi 2, yaitu hari kiamat sugro, ya, atau kiamat kecil, dan kiamat kubro, ya. Nah, kiamat sugro ini adalah kiamat kecil, adalah sebuah peristiwa berakhirnya sebagian kehidupan makhluk hidup di dunia, baik secara individu dan kelompok, ya. Jadi yang termasuk kiamat sugro di sini adalah kematian seseorang. Ini namanya kiamat kecil, ya. Kemudian peristiwa gempa bumi yang memakan korban jiwa, ya. Kemudian bencana alam, kebakaran, kemudian tsunami. Nah, itu adalah sudah terbuktinya adanya kebesaran Allah, yaitu dengan ditunjukkannya kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua di sini kiamat kubro, kiamat besar, adalah hancurnya seluruh alam raya beserta isinya. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang dihambur-hamburkan seperti angin, ya. Bintang-bintang bertabrakan, matahari semakin mendekat ke bumi, dan bumi digoncangkan amat dahsyat. Nah, ini adalah ciri-ciri, ya, bagaimana keadaan di hari kiamat besar.
Kemudian kita lihat di sini, setelah hancurnya alam semesta, manusia akan menuju alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Peristiwa yang akan dialami oleh manusia setelah hari akhir adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, yaumul barzah ya. Di sini alam kubur. Alam barzah adalah kurun waktu periode di antara satu kematian manusia di dunia ini dengan saat pembangkitan dihidupkannya kembali. Kemudian ada yaumul ba'as, hari kebangkitan ya. Kemudian setelah mati ya, kemudian dibangkitkan kembali. Kemudian yaumul masyar, dikumpulkan ya, manusia yang sudah meninggal dibangkitkan lagi kemudian dikumpulkan. Kemudian yaumul hisab, hari perhitungan amal. Yang selanjutnya yaumul mizan, yaitu hari penimbangan amal. Kemudian syirat adalah jembatan yang dipasang di neraka jahanam dengan jalan yang sangat menakutkan. Semua manusia akan melewati untuk menuju surga ya. Kalau nggak salah ini sehelai rambut dibagi 7 ya jembatannya. Kamu bayangin rambut aja sudah tipis, kemudian dibagi 7. Nah ini nanti kalian melewati jembatan Sirat. Kemudian setelah melewati jembatan, nah di sini ada surga dan neraka. Jadi surga adalah tempat mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa dan pada hari kiamat ya. Dan neraka ditetapkan oleh Allah yang amal kebaikannya itu banyak sedikit ya. Kemudian kita lihat di sini ada tanda-tanda hari akhir. Nah, yang pertama ada tanda-tanda kiamat sugro ya. Tanda-tandanya seperti apa? Kita lihat di sini, budak melahirkan tuannya, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi, perjinahan terjadi secara terang-terangan, minuman keras merajalela dan banyak dinikmati masyarakat. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki, perbandingannya yaitu 50:1. Kemudian munculnya peperangan antara dua golongan umat Islam. Kemudian lagi banyak munculnya nabi palsu, banyak gempa bumi di seluruh dunia, fitnah dan pembunuhan merajalela ya. Itu tanda-tandanya hari kiamat sugro. Kemudian tanda-tanda kiamat kubro ya. Kubro itu tadi besar ya, kiamat besar. Matahari terbit dari barat. Jadi bukan dari timur lagi. Matahari sudah terbitnya dari barat. Kemudian lenyapnya Al-Qur'an dari mushaf dan dari hati umat Islam. Munculnya Yakjud dan Makjud yang membawa kerusakan di seluruh bumi, rusaknya Ka'bah, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal pemimpin kejahatan, dan turunnya kembali Isa Al-Masih ya ke dunia. Nah, itu adalah ciri-ciri tanda kiamat kubro. Sekarang kita masuk ke hikmah mempercayai hari akhir ya. Hati kita menjadi tenang kalau kita sudah tahu di hari akhir seperti apa sih ya. Nah, hati kita menjadi tenang, menguatkan manusia untuk selalu berbuat baik sebagai media mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan keimanan dalam diri seseorang, mengingatkan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian memotivasi sikap jujur, disiplin dan tanggung jawab. Nah, sebagai siswa terapkanlah semua apa yang kita sudah bahas di hari akhir ya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, setelah pembelajaran hari ini tentunya siswa mampu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Untuk pembahasan bab kedua tentang hari akhir selesai. Ibu ucapkan selamat pagi, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.